Banyaknya isu PHK di mana-mana membuat kita mulai berpikir untuk menjalani usaha secara mandiri. Ketika ide untuk memulai usaha muncul, beberapa pertanyaan akan menjadi persoalan yang harus segera dipecahkan. Mulai dari modal, jenis usahanya apa, bagaimana cara menjalankan, networking dan lain sebagainya. Apalagi jika Anda kebetulan tinggal di kampung. Apakah mungkin memulai usaha untuk pertama kalinya dari kampung? Ya, selama masih ada kehidupan, aktivitas jual beli akan selalu dibutuhkan meskipun Anda tinggal di kampung. Lalu, usaha apa sajakah yang bisa Anda mulai dengan modal yang tidak terlalu besar? Berikut ini adalah beberapa rekomendasi usaha yang mungkin bisa Anda coba untuk dijalankan meskipun Anda tinggal di kampung. Satu, usaha pulsa dan token listrik. Saat ini, sudah banyak pengguna listrik dari PLN menggunakan meteran prabayar. Tak terkecuali masyarakat yang tinggal di kampung. Sudah barang tentu, hal ini menjadi suatu peluang usaha yang bisa dijalankan di desa. Apalagi letak kantor PLN yang biasanya ada di kota-kota dan jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal Anda. Anda bisa menjadi penjual token listrik, Anda hanya perlu mencari distributor token yang terpercaya. Bisa dikatakan usaha yang satu ini minim resiko, selain usaha ini tidak ada kadaluarsanya dan juga token listrik banyak dibutuhkan sehingga tidak perlu khawatir usaha ini tidak laku. Biasanya, selain token listrik, Anda juga bisa sekaligus menjual pulsa atau paket data. Kedua komoditi ini banyak dibutuhkan segala lapisan masyarakat dan modal yang dibutuhkan untuk memulainya tidak terlalu besar. 2. Usaha bibit tanaman atau obat pertanian. Jika bicara tanaman, sudah barang tentu di desa akan sangat banyak dijumpai berbagai macam tanaman baik itu tanaman sayuran maupun tanaman hias. Bahkan, tidak sedikit dari desa ini pula lah berbagai macam jenis tanaman dijual ke kota. Hal ini bisa Anda manfaatkan untuk membuka usaha pertanian seperti menjual bibit, obat tanaman, dan peralatan lainnya yang bisa menunjang kegiatan pertanian. Untuk tahap awal, Anda pun tidak membutuhkan ruang yang besar untuk bisa menampung usaha ini. Cukup dengan ruangan yang ada terlebih dahulu jika nantinya usaha Anda tumbuh dengan pesat. Anda bisa memikirkan untuk mencari ruang yang lebih luas. 3. Usaha SPBU Mini. Kebutuhan bahan bakar saat ini merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak di kota maupun desa, semua kalangan masyarakat membutuhkannya. Akan tetapi, untuk menemukan pom bensin tidaklah mudah di desa, apalagi jarak yang cukup jauh dan memakan waktu tempuh yang lama. Dengan adanya keterbatasan SPBU ini, Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka usaha SPBU mini atau pertashop di desa. 4. Bisnis telur. Hampir setiap hari masyarakat di tanah air ini mengkonsumsi ayam dan telur. Ayam dan telur adalah salah satu komoditas yang paling banyak diminati masyarakat. Selain harganya yang relatif terjangkau, keduanya sama-sama bisa memenuhi kebutuhan protein tubuh kita. Oleh karena itu, bisnis telur menjadi peluang usaha di desa yang cukup menjanjikan untuk Anda jalankan. Didukung dengan suasana pedesaan yang cenderung asri dan tidak terlalu bising menjadikan ayam-ayam petelur tersebut terbebas dari stres dan menghasilkan banyak telur. Anda bisa menjual hasil panen telur yang ada ke warung-warung terdekat atau bermitra dengan toko grosir maupun rumah makan. 5. Usaha budidaya ikan lele. Banyak di antara masyarakat yang tertarik untuk menjalankan usaha budidaya ikan lele. Peluang usaha di desa ini banyak dipilih karena tidak membutuhkan modal yang banyak, namun keuntungan yang didapat bisa berkali-kali lipat. Lele memiliki cita rasa yang lezat. Ikan jenis ini juga memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti kalori, protein, lemak, vitamin B12, kalium, dan kandungan gizi lainnya. Kabarnya, perawatan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha budidaya lele terbilang mudah. Cepat panen. Harga benih murah.
dan daya serap yang tinggi sehingga memudahkan hasil panen tersebut bisa dipasarkan ke banyak tempat. 6. Menjadi agen LPG 3 kg. Gas LPG 3 kg ini merupakan gas yang memperoleh subsidi dari pemerintah, sehingga harganya cukup terjangkau di masyarakat. Gas 3 kg ini menjadi salah satu komoditi yang paling banyak diminati masyarakat di wilayah perkampungan. Anda bisa mendaftarkan diri ke Pertamina atau agen yang ditunjuk di wilayah Anda untuk membuka pangkalan gas LPG tersebut. Anda harus mempersiapkan tempat khusus untuk meletakkan tabung-tabung tersebut. 7. Usaha jajanan pasar tradisional. Ingat pasar tradisional, pasti ingat jajanan pasar yang rasanya gurih, enak dan harganya sangat terjangkau. Ya, jajanan tradisional ini ternyata masih sangat digemari oleh masyarakat di desa. Bahkan, Anda pun bisa membuka hanya dalam waktu beberapa jam saja dan jualan jajanan Anda pun ludes terjual. Terlebih, kadang jajanan pasar tradisional kerap dijadikan sajian atau suguhan wajib untuk berbagai acara seperti pengajian, acara arisan ibu-ibu, atau kegiatan lainnya di desa. Beberapa jenis jajanan pasar tradisional yang paling ramai diminati yaitu pisang coklat atau pisang aroma, kue lapis, arem-arem, jenang, mendut, kue putu, pai susu, onde-onde, aneka gorengan seperti bala-bala, mendoan, tahu isi pedas, dan lain-lain, lumpia, nagasari, dan sebagainya. Untuk modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, yang wajib Anda siapkan adalah meja dan mencari lokasi yang strategis yang mudah dijangkau oleh pelanggan Anda. 8. Usaha tahu crispy. Beberapa tahun belakangan ini usaha tahu crispy menjadi usaha rumahan yang cukup menjanjikan. Harga bahan bakunya juga gampang dicari dan murah, sehingga siapapun bisa mencoba peluang usaha ini. Tahu crispy juga merupakan makanan camilan yang banyak digemari oleh masyarakat, sehingga potensi usahanya sangat bagus. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjual camilan tahu crispy adalah dengan menjaga kualitas dan cita rasa yang enak. 9. Usaha bakso aci. Usaha makanan pedas ini tampaknya tidak akan pernah sepi peminat. Salah satu makanan bercita rasa pedas yang paling banyak diburu saat ini adalah bakso aci. Peluang usaha ini cukuplah menjanjikan mengingat modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Anda bisa menjual dengan harga mulai dari 7 ribuan disesuaikan dengan bahan baku yang digunakan. Kelebihan lainnya adalah makanan ini dapat diawetkan cukup lama untuk dijadikan stok beberapa minggu ke depan. 10. Usaha seblak. Usaha makanan dengan cita rasa pedas berikutnya yang tidak kalah populer yaitu seblak. Makanan khas Sunda ini bisa jadi peluang usaha di desa yang mendatangkan banyak keuntungan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk usaha seblak bisa dengan mudah ditemui di mana saja seperti kerupuk, bumbu penyedap, kencur, dan beberapa topping penggugah selera seperti sosis atau bakso. Nah, itulah beberapa rekomendasi usaha di kampung dengan modal kecil yang bisa Anda jadikan sebagai ide bisnis yang menguntungkan. Dari beberapa rekomendasi ide usaha di atas tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Anda harus tetap konsisten, komitmen, dan bekerja keras untuk memulainya.